Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka tugas kewirausahaan, di sini saya akan meresum kuliah umum yang saya ikuti di Universitas Muhammadiyah Jember dengan tema Agronisasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kuliah umum dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dibawakan oleh dua pemateri, yaitu pemateri yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo sebagai Direktur Pendawa Kencana Multifarm. Kedua, ada Dr. Insinyur Muhammad Hasmi selaku dosen Fakultas Pertanian UM Jember dengan didampingi moderator Ibu Anissa Nurina Aulia sebagai dosen Fakultas Pertanian UM Jember. Di sini yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 yaitu di mana perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi begitu cepat. Di mana dalam bidang industri yang sebelumnya masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi barang, namun saat ini barang dibuat secara massal dengan menggunakan mesin dan berteknologi canggih. Keadaan seperti inilah yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 mengacu kepada 4 prinsip dalam rancangannya. Yang pertama yaitu kesesuaian, yang kedua transparansi informasi, yang ketiga bantuan teknis, yang keempat keputusan mandiri. Jadi di sini yang dimaksud dengan kesesuaian yaitu di mana mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dengan lainnya melalui internet. Lalu ada transparansi informasi, yaitu sistem informasi yang mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks yang bernilai tinggi. Lalu ada bantuan teknis. Prinsip ini mengacu pada dua hal. Yang pertama yaitu kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Lalu yang kedua, di sini kemampuan sistem cyber fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, maupun tidak aman bagi manusia itu sendiri. Lalu ada keputusan mandiri. Di sini dijelaskan, kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan. Di sini ada 10 skill yang disampaikan oleh pemateri, di mana 10 skill ini diharuskan kita miliki dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang pertama ada berpikir kritis, di mana kita menemukan ide-ide inovatif dengan adanya analisis hingga pemahaman yang menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kedua ada kreativitas, di mana kita dituntut dalam revolusi industri 4.0 ini kita memiliki daya kreativitas yang tinggi. Yang ketiga ada pembuatan keputusan, di mana kita dapat membuat keputusan dengan bijak dan tepat. Karena sejatinya teknologi tidak selamanya menentukan pilihan dengan tepat, karena sejatinya manusialah yang dapat membuat keputusan itu sendiri dengan tepat sasaran, dan teknologi hanya memudahkan
manusia itu sendiri dalam membuat keputusan. Yang keempat, ada mengutamakan orientasi pelayanan terhadap masyarakat. Lalu ada bernegosiasi, di mana skill ini harus kita miliki agar tercapainya kesepakatan antar satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang keenam, ada fleksibilitas, di mana kita dapat menyikapi setiap perbedaan terkait sikap dan perilaku. Yang ketujuh, ada kecerdasan emosi, di mana ketika kita dapat mengendalikan emosi kita, maka kita juga dapat mengendalikan emosi orang lain. Inilah yang dibutuhkan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Lalu yang kedelapan, ada koordinasi, di mana kita dapat berkoordinasi antara satu sama lain. Lalu yang kesembilan, ada manajemen orang, di mana kita sanggup memimpin orang lain. Lalu yang ke-10, dapat menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan bekerja sama. Kita harus mementingkan teamwork. Hal utama yang menjadi titik fokus bahasan pada kuliah umum ini yaitu Smart Farming 4.0, di mana Smart Farming sendiri yaitu metode pertanian cerdas berbasis teknologi drone dan sensor, di mana hal ini untuk memudahkan kerja petani dengan penerapan teknologi yang akan bekerja lebih efisien, di mana yang sebelumnya penyiraman secara manual melalui pekerja dapat lebih mudahkan atau digantikan dengan alat bantu yang berbasis teknologi canggih, yaitu drone. Drone juga dapat digunakan sebagai alat controlling pada lahan pertanian. Dan adanya sensor digunakan sebagai alat bantu untuk mendeteksi semisal adanya hama atau penyakit pada tumbuhan. Sensor ini dapat memudahkan para petani untuk mengetahui apakah penyakit ini berbahaya yang dapat mengancam produktivitas pada lahan pertanian. Menurut pemateri Profesor Insinyur Gembong, untuk menuju smart farming, hal yang dilakukan pertama yaitu membangun perekonomian itu sendiri bagi para petani. Barulah petani bisa beralih menggunakan teknologi yang berbasis smart farming 4.0 ini dengan penggunaan drone dan sensor. Karena menurut pemateri, bukan hal yang mudah bagi para petani menuju smart farming 4.0 ini. Harus dilakukan secara perlahan dan sesuai kemampuan, karena dengan penggunaan sensor dan drone ini membutuhkan biaya yang cukup mahal bagi para petani itu sendiri. Dilihat sebagaimana kondisi perekonomian petani kebanyakan di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini juga dapat kita lihat berdasarkan data yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Masih banyak petani yang memiliki lahan yang sempit dengan tingkat produktivitas yang masih rendah. Hal inilah yang dapat kita ambil contoh untuk kita lebih semangat menuju smart farming 4.0 ini. Lalu, pemateri menyampaikan, untuk mencapai negara berkedaulatan pangan maka diperlukan upaya-upaya. Di sini ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, economic building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Di antaranya dibentuk ekonomi kreatif. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat, yaitu teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya. 4 hal ini memang saling berkaitan, mengingat di mana petani kita harus lebih dibina lagi dalam berusaha tani. Saat ini sangat menjanjikan
jika kita mau bertani, jika dilakukan dengan teknik yang benar dan cerdas, di mana saat ini teknologi sangat menjanjikan. Memang tidak mudah dan perlu waktu untuk merubah pola pikir petani untuk menjadi petani yang lebih modern. Karena menurut pemateri dibutuhkan kerjasama antar petani, jangan mementingkan ego dan sikap individual dalam melakukan usaha tani itu sendiri. Hal ini dilakukan agar lebih efektif dan efisien dan lebih memudahkan, seperti halnya membuat koperasi sendiri di mana petani dapat menjadi penentu harga jual di pasaran. Hal inilah yang membuat petani lebih maju dan lebih menguntungkan. Lalu dijelaskan ada langkah-langkah dalam mendukung kedaulatan pangan itu sendiri. Di sini dijelaskan ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik. Nah, dimaksud di sini yaitu manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan ini bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Karena selama ini para petani jarang melakukan hal ini karena malas atau belum mengetahui hal ini. Padahal hal ini sangat penting karena tanah yang sudah ada banyak tercemar oleh berbagai macam penyakit. Lalu poin kedua yaitu optimalisasi gen lokal, di mana optimalisasi gen lokal dalam meningkatkan tingkat produktivitas pada lahan. Meskipun lahan sempit tetap menguntungkan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kondisi kesuburan pada tanah, seperti yang dicontohkan oleh pemateri yaitu pada proses pemanenan singkong dengan perbedaan satu tarikan bisa mencapai 60 kg dari yang semisal hanya 20 kg saja. Hal ini adalah keunggulan dalam optimalisasi gen lokal. Lalu poin ketiga yaitu pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Di sini dapat kita ambil contoh lahan yang ada di sekitar rumah, dapat kita tanami tanaman buah-buahan maupun sayur-sayuran yang dapat kita jadikan keuntungan bagi kita sendiri. Lalu nomor 4 yaitu perubahan politik dan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian seperti pelaku peternakan, perikanan, perkebunan, hortikultura. Jadi, melalui kuliah umum ini, para pemateri mengajak kita semua untuk membangun pertanian, khususnya di Indonesia, untuk lebih maju lagi dan lebih modern lagi. Karena pada dasarnya, untuk menjadi negara maju, senjata paling ampuh yang dapat digunakan di dunia itu sendiri, yaitu pangan dan teknologi. Maka dari itu, marilah kita belajar apa itu definisi pertanian sesungguhnya. Mari bersama-sama belajar berusaha bertani untuk memajukan pertanian Indonesia itu sendiri agar menjadi nomor 1 bahkan di dunia. Karena sejuta suksesmu berawal dari langkahmu. Oke, terima kasih. Demikian hasil resum saya dari kuliah umum dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.